Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya cuk. Bersama saya di channel Teman Belajar, merupakan channel tempatnya belajar bersama-sama ya. Alhamdulillah nih ya, kita sudah memasuki part ke-61 mengenai bocoran soal FR dari peserta yang sudah ujian kompetensi teknis tentunya perawat ya. Dan di sini saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ujian ya, saya doakan semoga lulus. Dan bagi yang belum mengikuti ujian dan lihat video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti bisa mencerna dan ya penalaran nanti tuh pada saat tes ujian aslinya tuh penalaran ya, kebanyakan penalaran. Jadi ya mudah-mudahan nanti soal FR ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah yang belum ujian ya. Dan bagi teman-teman yang baru lihat, baru mampir, baru gabung di channel ini, bisa dukungannya dengan cara klik subscribe, klik komen dan share-nya agar nanti ketika loncengnya juga ya, ketika nanti ada video nanti bisa langsung update ya info-infonya ya. Oke. Kita langsung saja nih ya, sering-seringlah berlatih agar terlatih mantap ya. Langsung saja nih ya, gaskeun mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di bangsal anak dengan bronkitis. Hasil pengkajian didapatkan sesak, batuk, badan teraba hangat. Gelisah menggunakan otot bantu pernafasan, terdengar ronki pada kedua lapang paru, frekuensi napas 28 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Anak tidak bisa mengeluarkan dahaknya sehingga dilakukan tindakan nebulizer untuk membantu mengencerkan dahak. Apakah kriteria hasil pada kasus di atas? A. Tidak gelisah. B. Sesak berkurang. C. Batuk berkurang. D. Tindakan nebulizer. Atau E. Suhu tubuh menurun. Silakan monggo, waktunya 5 detik seperti biasa, dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya 5 detik lebih. Di sini yang ditanyakan seperti biasa ya, kita langsung lihat aja pertanyaannya ini apa. Nah, yang ditanyakan kriteria evaluasi pada kasus di atas. Nah, sekilas aja baca nih, gelisah, sesak, batuk, tindakan. Nah, langsung ke atasnya. Ini kan yang ditanya kriteria hasil, berarti harus ada tindakan yang sudah dilakukan. Nah, ini ya, tindakan yang sudah dilakukan itu nebulizer untuk mengencerkan dahak. Nah, berarti tadi dahaknya susah dikeluarkan ya, kental ya, sehingga harus diencerkan. Nah gitu ya, penalarannya begitu teman-teman ya. Nah, yang menyebabkan sesak mana nih? Nah kan ini sesak ya, sesak, terus jelas ya batuk ya, pasti gatal ya. Oke. Nah itu karena apa yang menyebabkan sesak? Ini yaitu karena ada dahak yang susah dikeluarkan ya. Nah, sehingga harus diencerkan. Nah, kriterianya apa ya? Jelas sesak berkurang. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa nggak tidak gelisah? Ini bukan data fokus ya. Terus batuk berkurang ini bukan suatu prioritas ya dari pasien tersebut ya. Tindakan nebulizer ya memang betul ini tindakannya nebulizer, tapi opsi yang ditanyakan kriteria hasil evaluasinya ya. Suhu tubuh menurun juga enggak ya. Yang paling utama itu adalah sesaknya berkurang. Nah, penyebab sesak karena ada dahak yang menumpuk. Nah, sehingga harus diencerkan. Gitu ya teman-teman ya. Mantap ya. Oke, apakah betul? Harusnya betul ya. Oke, mantap. Lanjut ke soal berikutnya. Sambil ngopi teman-teman ya. Seorang anak usia 5 tahun diantar orang tuanya ke IGD karena tersiram air panas. Hasil pengkajian didapatkan tampak luka bakar pada dada.
perut, genitalia, dan paha. Akral dingin. Orang tua sangat panik dengan kejadian yang menimpa anaknya. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? A. Resusitasi cairan. B. Pemberian analgetik. C. Mengkaji luas bakar. D. Melakukan perawatan luka. E. Menutup luka dengan kasa steril. Aduh, langsung dimunculin kok jawabannya, Oke lah ya, kenapa ini sih alasannya ya? Kita jawab A gitu ya. Kepencet, Oke, nggak apa-apa, kita pelajarin saja dulu ya. Apakah tindakan yang tepat? Nah, harus ngapain nih kita ya ketika kita menemukan di lapangan itu ada luka bakar pada dada, perut, ya, paha, ya. Nah, ini kata kunci juga nih, akral dingin ya. Itu udah merupakan suatu tanda gejala pasien itu shock gitu ya. Sehingga dalam tata laksana untuk pasien shock itu harus ngapain? Ya harus resusitasi cairan, yaitu memberikan cairan ya teman-teman ya. Di samping itu kita ngapain nih, kan ada luka bakar pada dada ya, perut. Nah, misalkan di samping itu kita sambil kaji jalan napasnya juga ya, gitu ya. Nah, cuman di sini tidak ada ya. Tidak ada opsi yang mengarah untuk kita jawab jalan napas ya, kayak pasang OPA kayak gitu ya, atau pasang ETT. Kalau misalkan biasanya di soalnya juga kalau harus pasang ETT ya, endotracheal tube ya, ETT itu ya. Di sini tuh ada data, mestinya itu lehernya ya. Lehernya juga ya, wajah yang kesiramnya tuh. Terus dada bisa ya. Nah, itu nanti kan leher tersiram air panas otomatis kan membengkak cuy. Nah, jika tidak cepat dilakukan pasang ETT bisa menutup jalan napasnya cuy. Ya, bahaya cuy. Oke, mantap. Harusnya mantap ya. Oke, lanjut gaskeun ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri pada sendi lutut. Hasil pengkajian didapatkan nyeri dirasakan sejak 2 minggu yang lalu. Sering terjadi pada pagi hari. Memberat saat digerakkan dan ibu jari berwarna kemerahan. Skala nyerinya 6. Tekanan darah 140/80, nadi 84 kali per menit, napas 19 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah data yang bisa melengkapi pengkajian nyeri pada kasus tersebut? A. Time. B. Quality. C. Region. D. Severity. Atau E. Provokatif. Silahkan dijawab terlebih dahulu teman-teman ya. Waktunya seperti biasa 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya, 5 detik lebih malah ini ya, pelanggaran, Oke. Gak apa-apa ya, 5 detik lebih juga, yang penting jawabannya benar ya. Yang ditanyakan data yang bisa melengkapi pengkajian. Jadi data di atas itu kurang lengkap. Ya, jadi harus dilengkapin ya. Nah, data di atas itu merupakan pengkajian ya, pengkajian dari nyeri ya, yang PQRST itu ya. Pengkajian nyeri kan pakai PQRST ya. Nah, oke, kita langsung saja gasken ya. Ya. Kalau untuk time ini ada ya, time itu sejak waktu ya, waktunya itu berapa ya, berapa lama. Nah, ini nih. Sejak 2 minggu yang lalu ya. Terus region itu tempat ya, tempat nyerinya sebelah mana, terus rasanya gimana, menjalar atau tidaknya gitu ya.
pemaparan gitu ya. Region itu di mana teman-teman? Nyeri pada sendi lutut ya. Sendi lutut ya. Nah, terus severity ini skala. Nah, ke sini ya. Nah, skala ya. Terus frokatif itu penyebab nyerinya ya. Penyebab nyerinya itu karena apa ya gitu ya. Nah, karena apa nih di sini? Keluhan nyeri pada sendi lutut. Warna kemerahan. Nah, ini ya. Penyebab nyeri atau ini ya, atau nyeri itu timbul karena apa gitu ya? Karena bisa jadi dari gerakan, bisa ya. Jadi misalkan nih nggak nyeri gitu ya, terus nyeri ya karena apa? Karena memberat gitu. Memberatnya karena digerakkan, saat digerakkan. Jadi kalau misalkan nggak digerakin ya nyerinya paling misalkan angka 1 gitu ya. Nah, ini digerakkan, saat digerakkan itu tambah nyeri, itu memberat ya. Jadi provokatif tuh model gitu ya. Terus karena misalkan karena luka sayatan ya, itu jelas ya. Karena penyebabnya luka sayatan atau karena benturan kayak gitu ya. Oke, sehingga yang kurang lengkap itu quality ya. Nah, quality itu ya. Jadi quality itu kualitas ya, kualitas dalam arti nyerinya itu bagaimana ya, seperti apa ya, kayak model ditusuk-tusuk kah, atau kayak di cegot-cegot kah ya, atau kayak teriris gitu. Kualitas kuantitas nyerinya tuh kayak seperti itu tidak gitu, kayak tertusuk, kayak memikul benda berat ya. Ya gitu ya. Paham ya? Kalau untuk quality ya, kayak berat, berat memikul ya, memikul terus tadi tertusuk, teriris ya. Kayak gitu. Mantap ya, harusnya ini udah pada paham dan pada ngerti ya kalau masalah PQRST, karena udah merupakan makanan sehari-hari kita kerja ya di rumah sakit atau di puskesmas. Oke. Mantap, lanjut ke soal. Oh, betul jawabannya. Soal berikutnya ya. Ntar. Seorang anak usia 2 tahun diantar orang tuanya ke UGD dengan keluhan BAB-NCR 4 kali sehari disertai muntah 3 kali. Hasil pengkajian didapatkan tampak rewel, turgor kulit jelek, suhu tubuh meningkat. Perawat akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital ya. Namun anak ketakutan dan bersembunyi di belakang ibunya. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus ya A melibatkan pihak ketiga? Ya, kok udah ada jawabannya, Cok. Saya baru lihat. Ya udahlah, ini kenapa jawabannya A gitu aja dah lah, ya udah. Ya usah mikir lagi teman-teman ya. Aduh, kok nggak fokus ini ya. Langsung muncul aja jawabannya. Ini gimana ini, Cok? Bentar. Oke, di sini yang ditanyakan tindakan keperawatan yang tepat. Nah, kenapa sih harus melibatkan pihak ketiga gitu ya? Ini ada pasien 2 tahun ya, anak ya, mensret. Nah, ketika akan dikaji ya pengukuran TTV, anaknya ketakutan. Tuh, bersembunyi belakang. Jadi ini ibu ini pihak ketiga gitu. Ya, kita harus juga berkolaborasi sama ibunya si anak tersebut untuk kita bisa melakukan TPRS ya teman-teman ya. Oke, mantap ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pengkajian risiko jatuh pada orang dewasa menggunakan A. Humpty Dumpty, B. Skala Morse, C. Neonatus, D. Valls Scale, atau E. Ontario Scale. Ini merupakan FR juga ya. FR itu yang saya temuin, yang saya terima, yang saya dapat ya. Ini yang ditanyakan cuy, orang dewasa ya. Jelas ini Morse ya.
Harusnya betul ya. Coba jawabannya betul B ya. Oke. Nah, B. Nah, kalau Humpty Dumpty anak ya udah inilah ini sih udah mantap ya. Ini Morse dewasa. Nah, ini kalau anak 7 kurang dari 7 itu rendah ya. Kalau misalkan 7 7 sampai 11 itu sedang ya. Kalau lebih dari 12 itu tinggi. Nah, kalau dewasa, nah, saya juga kemarin ditanyakan yang lansia ya. Ini Ontario nih, yang lansia itu resiko tingginya berapa? Nah, 45 ini udah pernah saya bahas ya di video sebelumnya ya, kalau tidak salah tuh. Nah, ini lebih dari 45. Itu referensi 1, referensi 2 ada yang mengatakan lebih dari 51. Itu yang tinggi ya. Nah, kalau Ontario. Nah, kalau yang sedangnya berapa? Ya jelas, berarti kalau yang 45 referensi ini, yang sedangnya itu dari 24 sampai 44. Itu sedang ya. Oke, yang sedangnya referensi 51 berarti 25 sampai 55 itu yang sedang. Kalau rendah ya jelas kurang dari 24 ya. Nah, kalau dewasa apa? Ya dewasa itu apa teman-teman? Aing pode ico dewasa. Dewasa skala. Ya dewasa ya, kalau tidak salah tuh ini tuh dewasa ya cuy. Ya begitulah teman-teman, silahkan dibaca lagi ya. Dibaca lagi, dikebet lagi. Tapi yang jelas yang ditanyakan itu pasti ada ya. Resiko jatuh itu kan masuk ke FR ya. Masuk ke FR dan masuk ke kisi-kisi yang sudah dibagikan oleh PAN RB itu ya. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan batuk berlendir. Hasil pengkajian, klien mengatakan mudah lelah dan sesak saat beraktivitas. Terdengar ronki di kedua lapang paru. CRT 3 detik, frekuensi nadi 104 kali per menit. Frekuensi napas 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Hasil fototorak bronkopneumonia. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Bersilang jalan napas tidak efektif. B. Ketidak efektifan perfusi jaringan. C. Pola nafas tidak efektif. D. Intoleransi aktivitas. Atau E. Hipertermi. Silakan 5 detik jawabannya dijawab terlebih dahulu ya. Oke, sudah teman-teman ya. Baik. Kita bahas bersama ya. Di sini udah muncul ya. Hilang ini. Ya, di sini apakah masalah keperawatan utama ya yang ditanyakan? Nah, hasil pengkajian ya. Kalian mengatakan mudah lelah, sesak saat beraktivitas ya. Terus terdengar ronki. Ya, kedua lapang paru ya. Nah, jelas ya itu. Terus ini juga nih bronkopneumonia. Nah, karena ini batuk berlendir juga nih ya. Udah jelas. Ini jalan napas tidak efektif. Nah, kalau ketidakefektifan perfusi jaringan apa? Jika ada pasien yang kena luka bakar misalkan ya, luka bakar ya. Terus garukan, bekas luka garukan ya. Bekas luka garukan bisa ya. Terus pola nafas tidak efektif, ini ada otot bantu napas. Saya kira ini teman-teman udah inilah udah ahli, udah lihai, udah di luar otak, di luar alam bawah sadar ya. Model-model gini ya. Nah, ini intoleransi aktivitas bila pasien jantung ya. Nah, ini kan bukan pasien jantung ya.
bronkopneumonia ya. Oke, kalau hipertermi ya ciri-cirinya pasti suhu ya tinggi, terus badan atau kulit tampak merah ya, teraba hangat. Nah, gitu-gitu ya. Jadi kalau utama itu ya, masalah keperawatan utama atau prioritas itu minimal 3 data yang harus kita temukan di soal itu ya, baru kita bisa angkat itu merupakan jadi suatu masalah keperawatan utama atau prioritas ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 20 tahun dirawat di ruang perawatan dengan keluhan demam, didapatkan nyeri perut, lemah, menggigil, anoreksia, suhu 39,5 derajat Celcius, uji Widal positif. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Beri diet lunak, B. Atur posisi nyaman, C. Berikan manajemen nyeri, D. Kompres hangat pada lipatan paha dan aksila, E. Libatkan keluarga dalam membantu aktivitas klien. Silakan dijawab terlebih dahulu, waktunya 5 detik. Oke, sudah ya. Baik, kita jawab sini ya. Intervensi prioritas ya, harus diapakan ya. Rencana keperawatan ya, intervensi itu ya. Ini pasiennya demam ya, menggigil ya. Ini keluhan demam kan. Nah, udah 3 ya, mantap ya. Berarti itu kan demam tinggi suhunya, harus diapain ya? Kompres hangat ya, nyambung ya. Nah, kompres hangat di lipatan paha dan aksila. Aksila itu kelek ya, Cok. Iya, mantap ya. Oke, lanjut. Lah, Cok, PR ya, jawabannya ditulis di komen. Oke, sertakan alasan Anda jawab opsi tersebut agar mudah ingat. Oke cuy. Aduh, kirain ini nggak PR ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai ya. Terima kasih sudah belajar di channel ini. Yang mohon dukungannya klik subscribe dan tekan lonceng ya. Bagi yang belum dan bagi yang sudah, alhamdulillah terima kasih ya. Dan saya ucapkan juga bagi yang sudah dukung, sudah subscribe, klik komen dan share-nya. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan bermanfaat barokah. Dan pastinya teman-teman belajar semuanya yang di channel ini ya, semoga diberikan kelulusan di P3K tahun ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.